Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Jayuli kembali hadir menyampaikan information dari Yaman terkait Pangeran Yaman yang menolak adanya kesohihan sebuah oknum Paal yang notabene dinisbatkan wajahnya mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Gus Jayuli memberikan klarifikasi hal tersebut untuk pemahaman masyarakat luas, agar masyarakat tidak mudah mempercayai belum ada bukti dan manuskrip yang ada kesohihan penisbatan seseorang tanpa didasari dengan hukum dalil yang kuat. Itu mari kita simak bagaimana Gus Jayuli menjelaskan hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu berawal dari sebuah video, sebuah ceramah. Sebuah ceramahnya Habib Ali Al-Jufri yang tadi ya dikatakan sebagai seorang yang wajahnya itu mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama-sama. Dengarkanlah. Kita pelan-pelan saja. Dengarkanlah, Cina. Terus. Hadil imamah ini, udeng. Ya, udeng. Iya, Syekh Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Saya ini imamah ini dipakaikan oleh guru saya yang bernama Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Terus. Wa albasahu khirqatahu bisanadihi abuhu Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Dengan sanadnya itu bersambung kepada bapaknya Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf. Terus. شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبي علي بن محمد، عن أبي علي بن علوي، عن أبي علوي الغيور، عن أبي محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبي محمد صاحب برباط، عن أبي علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد. Jadi itu intinya adalah sanad yang bersambung dari bapak ke anak, atau secara umum adalah bisa aja nih Ki Banyu Biru ini wajah Rasulullah saya lupa, kalau wajah aku saya ingat. Soalnya bisa dilihat di video Ki. lanjut. Artinya apa? Imamah atau udeng ini yang didapat oleh Habib Ali Al-Jufri itu didapatkan dari riwayatnya bapak ke anak, ke kakek, ke buyut, ke canggah dan seterusnya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dari kalangan Balawi. Itu ya. Terus. عبيد علوي، عن أبي عبيد الله، عن أبي أحمد المهاجر، عن أبي عيسى النقي، عن أبي محمد كمال الدين النقي، عن أبيه علي العريبي، عن أخيه مفتى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الصدق الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luar biasa ya. Sampai kenceng gitu. Gitu ya, Kang Eko. Antum Al-Jufri, nenek moyangnya bin Aum. Terus. Saya ucapkan kepadanya. كل هذا السند آل البيت
سلسلة. Saya katakan, ini semuanya adalah silsilah sanadnya Ahlul Bait. Silsilah Ahlul Bait, silsilatun minadz zahab. Waduh, emas dia baik. Adalah silsilah sanad yang terbuat dari emas. Silsilah sanad yang terbuat dari emas. Wah, edas. Ya bisa jadi, bisa jadi. Kalau baca nah. كل من فيها من أهل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بأهل البيت. Allah. Jadi khirqah atau udeng yang kita pakai ini, ya, sanadnya itu semuanya bersambung pada Ahlul Bait. Ya, siap Kang Bagjo ya dari Kudus. Terus gas. قلت اسمع. Nah, jadi itu sebab kenapa nggak ada hujan emas, apalagi ada rantai emas dari langit itu. Dan ini diposting pada tahun 2022. Ya, hampir 3 tahun yang lalu ya, tapi bulan Oktober ini, 10 Oktober 2022. Jadi katanya apa? Ihmilu annya hadhihi tagridah ila Ali Al-Jufri. Bawakanlah cuitan Twitter ini kepada Ali Al-Jufri. Saya ini, kata yang menulis di Twitter itu, Al-Amir Abdul Nasir, Pangeran Abdul Nasir bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Hasan ibn Haythami bin Amir bin Abdul Wahab At-Tahiri, Hafidz Sultanil Awadil, yaitu cucu dari Sultan Al-Awadil. Apa pernyataannya? Ungkiru nasaba Ali Al-Jufri li Ahlil Bait. Saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri kepada Ahlul Bait. Wa idza thabata nasabuhu ba'da tahlil DNA. Dan ketika nasabnya itu sudah ditetapkan setelah melalui proses tes DNA, maka atahammalu ayya ijra'in qanuni. Jazakallah khair Kang Cat Mesum. Wa barakallahu fikum wa fina ajmain. Saya atahammalu ayya ijra'in qanuni, saya akan bertanggung jawab pelaksanaan hukum yang berlaku kalau memang sudah terbukti bahwasannya Habib Ali Al-Jufri itu merupakan atau memiliki DNA-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti inilah, ya, seperti inilah yang dituliskan oleh Pangeran Abdul Nasir bin Hamad Al-Audali. Lalu mari kita simak bersama-sama tulisannya. Siapa namanya, Mas Rifki Zulkarnain ya. Apa yang beliau nyatakan itu di dalam tulisannya? Pangeran Abdul Nasir bin Hamad At-Tahiri yang mengingkari nasab Ba'alawi. Dan pengingkarannya tadi seperti yang kita terjemahkan tadi ya. Batalnya para nasab habaib Ba'alawi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui circle kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Ba'alawi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Ba'alawi. Ya betul. Kenapa? Dari banyaknya sampel yang ada. Ya pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu ketika misalnya seperti Masyru' Hadramut Al-Jani
yaitu proyek genetik Hadramut yang mengumpulkan hasil-hasil sampel-sampel dari para orang-orang yang telah melaksanakan tes DNA, kemudian muncul banyak hasilnya, di mana dari 180 sampel ya semuanya bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya adalah GM201 atau platnya plat G dengan variasi kodenya ya, ada M201, ada M306 dan seterusnya, banyak. Ya artinya memang dari kalangan Balawi itu sudah dikenal oleh para pengkaji DNA bahwasanya Balawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Siap Bang Ahmad Wafi, waalaikumsalam ya, nggak apa-apa, telat ya, nanti bisa diputar lagi. Artinya genetiknya itu ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan genetiknya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Habibana Gempur, antum kemana saja Beb? Habibana Gempur bin Syahab, mana saudara antum itu? Muhammad bin Syahab. Itu sepertinya lagi galau mungkin ya. Karena di mana-mana dibahas mulu. Oke. Kemudian berikut. Jadi kalau kita telusuri, kita bandingkan dengan beberapa sampel-sampel DNA dari para asyraf Makkah dan Madinah. Dan itu juga sudah kita ulas. Para asyraf Madinah dari keluarga Abu Numay, dari keluarga bin Barkat, Al-Barkati, kemudian dari Al-Abdali, Al-Auni, dari keluarga siapa lagi saya jadi lupa itu, yang sudah kita ulas juga, dari keluarga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Barkati, bin Barkat, Abu Numay, kemudian Al-Angqawi atau Al-Anggawi dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu hasilnya adalah J1. Hasilnya adalah J1, bukan G. Kan sudah pernah kita ulas bahwa G itu ya, melihat peta migrasinya itu adalah dari Eropa Timur. Oh begitu, kata orang Rasulullah tidak memakai udeng-udeng seperti Balawi. Itu ciri khas mereka Ki. Itu ciri khas mereka, ciri khas Balawi. Jadi ya kalau memang beritanya demikian bahwa Rasulullah itu tidak memakai udeng, tapi misalkan sorban cuma dilipatkan ke kepala, ditutupkan ke kepala saja, ya bisa jadi. Dan juga warnanya itu pun juga tidak melulu warna putih yang dipakai oleh Rasulullah, kadang hitam, kadang hijau. Tapi kalau merah nggak pakai kayaknya. Artinya ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi bagi para pegiat DNA bahwasanya Balawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Nah sehingga ketika menyikapi ini, Pangeran Abdul Nasir mengomentari, mengkritisi video yang beredar dari videonya Habib Ali Al-Jufri ketika menyampaikan bahwa khirqah udeng yang saya pakai ini itu bersanad dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan silsilatun minad dhahab, yang merupakan rantai dari emas, rantai sanad maksudnya, rantai sanad yang terbuat dari emas. Karena semuanya adalah ahlul baitin Nabi, karena semuanya adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kitanya itu pret gitu. Saya ingkar itu terhadap nasab itu, terhadap silsilah itu, kemudian nasab yang Anda miliki yang mengklaim keilmuannya selalu bersambung dari ayah, dari anak ke bapak, dari bapak ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingkar itu. Kalau tidak percaya,
ya maka silahkan tes DNA. Seandainya sekalipun jika sudah dites DNA, kemudian hasilnya adalah J1, kemudian masuk pada kode FGC 10500 atau L858 dan seterusnya, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan statement yang saya keluarkan di mata hukum yang berlaku di negara Yaman. Sampai seperti itu. Kenapa? Kesal barangkali. Ya karena secara mayoritas zuriat Nabi tidak seperti itu. Orang Indonesia saja yang mudah untuk dibodoh-bodohi, yang berdasarkan atas husnudzan ulama fulan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Sambas ataupun yang lainnya. Seandainya ketika mereka itu menyebutkan nasab atau seorang tokoh dari kalangan Balawi dengan sebutan saya sekalipun, itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak ada penelitian. Yang namanya isbat, mengisbatkan nasab. Isbat itu adalah masdar dari asbata yusbitu, isbatan, penetapan. Yang namanya penetapan itu tentu ada proses, apa namanya, kalau di surat-surat itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, melihat, kemudian apa itu satunya? Perhatikan, melihat, kemudian dengan argumentasi-argumentasi yang dipakai, dikaji, mengkaji, betul, mengkaji, melihat, memperhatikan, mengkaji, sehingga pada menimbang, menimbang, lalu baru menetapkan bahwa Fulan bin Fulan adalah zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Kalau dari sisi bahasa, isbat, asbata yusbitu isbatan, menetapkan. Kalau sulasinya itu sabata yasbutu subutan, ketetapan. Nah kalau tiba-tiba ketika Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarah Uqudul Lujain, ketika menyebutkan Al-Habib ay Al-Mahbub, Subhanallah Habibana Muhammad bin Syahab, kemana aja antum beb? Waduh, ini malam minggu beb, jangan ngantuk beb. Artinya pengisbatan itu ya harus ada proses terlebih dahulu, gitu kan? Ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Dilihatlah. Ketika dia ini mengklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Dia ini mengklaim bahwa nasabnya itu adalah catatan yang paling rapi sedunia, ya kita buktikan. Karena dalam ilmu nasab itu, ya, kenapa sampai ada verifikasi yang begitu ketat? Dan ilmu nasab itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ilmu sejarah, ya karena untuk hubungan anak dengan bapak, dengan kakeknya, dengan buyutnya dan seterusnya, apalagi diklaim sebagai sebuah silsilatul zahab, sebuah sanad atau ketersambungan nasab, ketersambungan sanad yang paling sahih sedunia. Itu tentu adalah klaim yang begitu luar biasa. Sehingga siapapun yang mengklaim, maka dalam sebuah hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i, maka dia harus membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, pembuktian itu wajib dikeluarkan oleh orang yang mengklaim. Sehingga buktikan bahwasannya silsilah ini, sanad ini adalah sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Buktikan bahwa nasab ini bersambung kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya lihat satu tabaqah kepada tokoh yang lain,
kepada tobakoh yang berikutnya, ke atasnya, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibandingkan dengan apa? Dengan pengaruhnya di masyarakat, pengaruh masyarakat kepada dirinya. Memverifikasi tokoh ini apakah benar ada di masa lalu atau tidak. Nah, sehingga ketika itu diaplikasikan dalam memverifikasi nasab dari sudut pandang sejarah yang membutuhkan kepada data sezaman, ya, maka barulah itu bisa disematkan bahwasannya nasab Ba'lawi itu adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Karena kan yang namanya nasab palsu itu kan begini. Nasab palsu itu, ya, nasab yang palsu itu, atau barang lah, barang. Saya punya barang, saya punya suatu produk, apa, gelas misalkan. Gelas ini kualitasnya kualitas nomor 1 sedunia. Kemudian bahannya ini adalah bahan yang paling baik di antara yang lain. Padahal ini kalau dibandingkan dengan bahan-bahan atau dengan produk-produk yang serupa, ini adalah kelas KW nomor 10 mungkin. Nah, cuman karena zaman sekarang itu adalah zaman-zaman iklan, sehingga agar bahan saya ini laku, maka saya harus mengiklankan dengan sedemikian rupa. Misalnya apa? Oh, ini ada capnya nih, seret, ada stempel dari luar negeri. Ini ada stempel dari luar negeri, kemudian diakui kualitasnya nomor 1 dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, ya. Kemudian apalagi itu, mendapatkan stempel halal dari MUI, meskipun MUI sampai sekarang mengenai doktrin-doktrin khurafatnya Ba'lawi itu tidak mau bersuara, ya, karena mungkin dari tokoh-tokohnya itu banyak dari kalangan kibin. Begitu juga dengan ini diakui juga oleh PBNU, begitu, karena PBNU mungkin ya sama begitu dengan MUI yang banyak kiai kibinnya, ya, sehingga pada akhirnya barang ini laku. Nah, ketika dites apakah bahan ini benar sebagai sebuah barang yang memiliki kualitas nomor 1, ya, di kelasnya, nggak mau, haram. Kenapa? Nih, emang kamu nggak percaya bahwa barang yang saya dagangkan ini sudah mendapatkan cap, sudah mendapatkan stempel resmi dari berbagai kalangan, dari MUI sudah, dari siapa, Mahjawo Joyo, dari MUI, dari PBNU, dari ulama-ulama internasional, bahwa dikatakan sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya barang ini merupakan barang yang paling berkualitas di kelasnya. Sehingga buat apa? Nah, sementara harganya ini harga murah. Nah, beda dengan barang yang bahannya itu bahan asli, kemudian harganya pun harga tinggi, sehingga kalau dalam perkataannya orang Jawa, ada barang ada rupa, ono barang ono rupo. Ada barang ada rupa, ada barang ada harga ada kualitas. Kalau kualitasnya itu, kalau harganya itu tinggi, maka kualitasnya tinggi, dan dia nggak biasa koar-koar. Ya, ibaratnya bahan yang terbuat dari kuningan di framing sebagai bahan yang terbuat dari emas, nggak bisa. Nah, beda dengan bahan yang memang dia itu terbuat dari emas asli, maka dia tidak perlu untuk mengiklankan, mempromosikan atau memframing sebagai kelas nomor 1 sedunia. Begitu juga dengan nasab Ba'lawi. Itu honor ko rupo. Ya, siap, Bib. Antum itu memang luar biasa, Bib. Subhanallah. Ono barang honor ko ono rupo. Ada harga, ada kualitas. Begitu. Nah, begitu juga dengan penasaban Ba'lawi. Penasaban Ba'lawi dari zaman dulu. Jadi kan kenapa sampai di dalam kitabnya itu, sampai di dalam kitab ini Al-Burqatul Musyiqah, yang mungkin teman-teman sudah males untuk
ngebahasnya satu persatu ya. Jadi leluhur-leluhurnya Habib itu tidak ada yang tidak disebut sebagai imam, tidak ada yang tidak disebut sebagai ulama, tidak ada yang tidak disebut sebagai wali. Beb, Muhammad bin Syahab. Jadi leluhur antum itu beb, mau itu dari Faqihil Muqaddam, Walidul Faqih, kemudian Alwi, anaknya Faqih Muqaddam, kemudian Ali, kemudian Muhammad Maulad Dawile, kemudian Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abu Bakar As-Sakran, kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian Syahabuddin Al-Akbar, Syahabuddin Al-Akbar Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang merupakan leluhur dari Muhammad bin Syahab. Itu semuanya wali, semuanya wali kutub. Jadi tidak ada yang memproduksi wali kutub ya kecuali dari kalangan Balawi. Ada itu, coba dicari yang lain ya. Nggak ada itu produksi wali kutub kecuali dari kalangan Habib Balawi. Bahkan kutipan dari siapa, Ali bin Madihij, yaitu salah satu guru dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ya bet, Muhammad bin Syahab, guru dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Madihij itu ngomong ke ibunya siapa, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, anti cina, kata Syekh Ali Madihij itu, kamu ini ya walidatul atau ummul kutub, kamu ini beb lagi ibunya ini Abu Bakar Al-Adani yang menurunkan hujan susu itu, kamu ini ibunya wali kutub, istrinya wali kutub, anaknya wali kutub, cicitnya wali kutub, wali kutub semuanya. Anak juga pusing, Kang Aldi, pusing kan, semuanya wali kutub. Jadi memang produksi wali kutub di kalangan Balawi itu luar biasa, bahkan sampai zaman sekarang begitu kan. Ketika di zaman Belanda ya, mereka itu khidmat ta'zim ya, luar biasa kepada Ratu Wilhelmina. Bahkan didoakan, Allahumma ya latifal lutafa wa ya malikal ardi was sama anta ta'lamu. Dah, saya bacakan daripada lupa. Allahumma ya latifal lutafa wa ya kanzad du'afa wa ya malikal ardi was sama anta ta'lamu ma dhahara minna wa ma batan. Allahumma kama latafta bina fi diyari hadhil mamlaka haitsu la ahada yata'arradu alaina fi dinina min salatina wa zakatina wa siyamina wa ma'ashina wa ankihatina. Nah, kemudian wa ja'altal wasitata was sabab fi hadhihi ni'am lana minka huwa ma qaddarta min dhabti daulatil Walanda. Wah, di doa sampai nyebutin Belanda, bro. Masya Allah. Di doanya itu sampai nyebutin Belanda.